Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mendemokan aplikasi tugas akhir pada mata kuliah pemrograman visual. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renova Jagivaro. Perkenalkan, nama saya Rahel Adelia Siburian. Nama saya Rafli Mulyahananta. Nama saya Cinta Anggraini Puspita Dewi. Nama saya Salma Apelia. Nama saya Atia Safa Habibah. Nama saya Novalia Fitri Listiani. Nama saya Muhammad Rama Ramadan. Di sini kami akan mendemokan aplikasi yang berjudul Metra Mulia Tama. Sebelum saya menjalankan aplikasi atau mendemokan aplikasi ini terdapat dua role, yaitu admin dan karyawan. Nah, masing-masing itu mempunyai hak akses yang berbeda-beda. Langsung saja kita coba login. Nah, di sini setelah login kita masuk ke tabel klien yang ada di master. Nah, flow aplikasi ini yaitu pencatatan atau penambahan data tabel dari klien yang ingin order, terus langsung ke tabel order. Setelah order, masukkan juga data pengerjaan. Lalu setelah data pengerjaan, kita masukkan data invoice yang ada di admin, itu hanya boleh diakses oleh admin. Selanjutnya kita akan mengisi tabel klien yang akan didemokan oleh teman saya Rafli. Pada halaman data klien ini kita bisa menginput nama data klien. Contohnya PT Andalan Sejahtera. Lalu selanjutnya memilih jenis klien. Di sini ada 3 opsi, yaitu perusahaan, perorangan, dan event organizer. Di sini kita akan mencoba perorangan. Lalu selanjutnya memasukkan NPWP-nya. Selanjutnya alamat, yaitu Jalan Sawangan, Puri Gading, Depok. Selanjutnya masukkan nomor telepon klien. Selanjutnya masukkan email klien, yaitu andalansejahtera@gmail.com. Lalu pilih tanggal daftarnya, lalu simpan. Setelah masukkan data klien, akan muncul di table klien ini. Di table klien ini terdapat ID, nama, jenis layanan, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal daftar yang kita isi barusan. Lalu selanjutnya ada fitur searching agar kita bisa mencari data yang kita inginkan. Contohnya seperti yang kita masukkan tadi, Andalan Sejahtera. Lalu kita bisa mengeditnya di sini dengan cara diklik di bagian tabel klien ini. Lalu kita akan coba ubah jenis kliennya menjadi perusahaan. Lalu ubah.
Selanjutnya ke halaman orders. Untuk halaman order ini, pilih kliennya secara otomatis dari tabel klien. Untuk itu PT Andalan Sejahtera. Pilih karyawannya Budi Santoso. Keterangannya Family Gathering. Terus sini status ordernya ada 4, yaitu pending, proses, selesai, dan batal. Karena baru dibuat, maka pending. Terus tanggal ordernya, tanggal sekarang aja. Batas waktunya 20 Agustus. Simpan. Maka di data order akan tersimpan. Terus kalau mau tambahkan detail ordernya, tinggal klik pilih jenis layanannya. Catering nasi box kantor. Terus jumlahnya 100. Terus tambahkan. Maka data detail ordernya otomatis tersimpan. Terus kalau mau ubah item, tinggal klik detail ordernya. Terus ubah item. Terus jadi 150 jumlahnya. Terus ubah, maka otomatis akan terubah di detail ordernya. Selanjutnya ke halaman pengerjaan. Pada halaman input data pengerjaan ini itu kita bisa pilih order. Nah, pilih order ini atau kita ambil dari data order sebelumnya. Contohnya tadi kita ngambil yang baru ini tuh yang pending 2026. Nah, itu. Kemudian pilih karyawan karena tadi kita masukkan data karyawan ada Budi Santoso, jadi kita pilih Budi Santoso. Nah, tanggal mulai kita bakal ngambil di tanggal 1 Agustus. Nah, karena tadi pilihannya tanggal selesainya di tanggal 20, berarti kita tulis 20. Kemudian status on progress. Nah, catatan di sini adalah pengerjaan order klien Family Gathering. Setelah dirasa semua data diisi, klik simpan, maka hasilnya akan muncul di tabel pengerjaan. Nah, di tabel cari ini kita bisa nyari misalnya contoh yang on progress ini apa aja gitu. Sama misalnya deh ambil hal simpelnya contoh klien Family Gathering. Family Gathering. Nah, dari sini kan muncul dia yang paling atas nih. Ketika diklik, tabelnya akan mengisi inputan data pengerjaan. Nah, contohnya misalnya status deh kita rubah. Statusnya kita rubah ke belum mulai. Nah, misalnya kita ubah. Nah, nanti data di status ini, tabel pengerjaan bakal berubah menjadi belum mulai. Nah, data ini juga bisa dihapus nantinya jika diinginkan. Selanjutnya ke tabel invoice. Karena tabel invoice di hak aksesnya di admin, maka kita ke tabel selanjutnya yaitu mengisi data supplier. Selanjutnya data supplier. Pada tampilan tersebut ada input data supplier. Yang pertama ada nama supplier, kita isi namanya yaitu CV Nusantara Jaya. Untuk bagian kolom email kita isi nusantarajaya nusantarajaya@gmail.com. Untuk alamat kita isi kolomnya yaitu Jalan Sudirman
nomor 45, Bekasi. Pada kolom nomor telepon, kita isi 081 298 765 432. Setelah kita mengisi semua kolomnya, kita klik ikon simpan, kita klik OK, maka data akan tersimpan pada tabel supplier. Kita juga bisa mencari data tersebut pada kolom search, kita cari namanya itu CP Nusantara Jaya. Lalu kita klik data tersebut, kita ubah data tersebut, contohnya di bagian alamatnya aja, Bekasinya jadi Jonggol. Lalu kita klik ikon ubah, kita klik OK, maka data sudah terubah menjadi dari Bekasi menjadi Jonggol. Yang terakhir, kita bisa hapus data tersebut dengan cara mengklik ikon hapus. Oke. Lalu selanjutnya ke tabel jenis layanan. Kita akan mengisi tabel jenis layanan. Di tabel jenis layanan ini kita bisa memasukkan nama layanan, layanan sewa tempat makan, deskripsinya bisa diisi apa, No? Dan kategorinya kita bisa memilih antara catering, pernikahan, bangunan, atau dekorasi, dan lainnya. Jadi karena kita tempat makan, jadi kita catering aja. Satuannya diisi per pack. Tarifnya yaitu 10.000. Oke. Kita pencet simpan. Sama seperti tabel yang lainnya, kita bisa cari barang apa saja yang ada di tabel tersebut. Misalnya kita cari jasa pengecatan interior. Kita klik. Kita ubah nama layanannya. Jadi pengecatan kantor. Dan kita klik ubah. Oke. Yang ini bisa kita hapus. Oke. Lalu selanjutnya ke tabel barang. Si karyawan ini bisa mengisi data barang. Tabel barang ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data yang dikelola oleh CV. Contoh kode barang kita isi ME strip nama barangnya meja bulat catering. Deskripsinya meja jamuan diameter 120 cm. Suppliernya CV Catering. Terus harga belinya 300.000. Harga jualnya 400.000. Stoknya 30.
dan satuannya unit. Setelah itu kita ketik tombol simpan, dan barang otomatis disimpan di tabelnya. Setelah itu kita search barangnya, contohnya meja bulat catering yang tadi, dan kita klik tabelnya. Kita bisa mengubah di stoknya menjadi 20. Jadi, dan menyimpannya. Otomatis kalau ubah ya. Terus habis itu kita juga bisa menghapusnya. Klik tombol hapus. Klik tombol OK. Dan data terhapus. Selanjutnya kita sebagai karyawan bisa melihat laporan. Di sini karyawan bisa melihat laporan si order. Misalnya di sini kita klik. Di sini terlihat ada total orderan, itu 1, terus total nilai dari orderannya. Terus kita bisa melihat status, bisa memfilter statusnya, bisa yang pending, proses, atau selesai. Kita pilih pending, nanti muncul pending. Terus di sini juga kita bisa mengekspor laporan agar bisa berupa menjadi PDF. Seperti ini. Laporan order berupa tabel, terus rangkuman datanya ada total order dan total nilai. Lalu kita bisa juga melihat laporan dari pengerjaan. Di sini kita pilih dulu rentang datanya, rentang tanggalnya. Terus seperti sebelumnya, filter status. Ditampilkan di sini terdapat data pengerjaan. Dan bisa juga ekspor laporannya seperti ini. Terdapat tabel datanya, terus rangkuman datanya ada pengerjaan data, ada 1 data, selesai 0, on progress 1, dan belum mulai 0. Terus ada juga laporan invoice. Laporan invoice sama seperti sebelumnya, kita pilih dulu rentang tanggalnya. Kita klik. Di sini terlihat total invoice dari data invoice yang sudah dikerjakan oleh admin nanti. Terus total tagihannya, total sudah bayar, dan sisa tagihannya. Di sini terlihat juga status invoice-nya, pembayarannya, yaitu di sini masih cicilan. Terus kita juga bisa mengekspor sama seperti sebelumnya. Hasilnya seperti ini. Tabel klien, tanggal invoice, total tagihan, sudah bayar, sisa tagihan, dan statusnya. Terus dan totalnya itu hasil dari total semuanya. Lalu karyawan bisa juga melihat laporan dari pembelian. Kita lihat di sini, kita klik, bisa muncul ke detail barangnya, barang yang dibeli atau menyetok barang untuk perusahaan. Kita juga bisa mengekspor laporannya seperti ini. Laporan pembelian barang. Terdapat nama faktur, tanggal, supplier, terus karyawan, terus totalnya, total belanjanya, terus rangkuman datanya, total transaksinya 1, total pengeluaran 7.850. Oke, setelah karyawan ini selesai, kita pindah ke admin, halaman si admin. Di halaman admin sama saya seperti halaman karyawan, bedanya dia memiliki full hak akses dari setiap fitur-fitur yang ada. Misalnya di master, di karyawan tidak ada tabel, di karyawan tidak ada tabel karyawan,
di admin bisa menginput data karyawan, terus di transaksi di karyawan tidak bisa menginput invoice, dan pembelian kalau di admin bisa. Terus di laporan juga di karyawan tidak bisa melihat laporan keuntungan. Lalu lanjut ke tabel karyawan yang akan didemokan oleh teman saya Novalia. Di login karyawan ini, pertama-tama kita masukin email sofasolihin@gmail.com. Dan kita masukkan ke password 270914. Setelah itu, status user ada 3. Ada online, offline, dan backlist. Kita pilih offline. Dan di role itu ada 2, admin dan karyawan. Kita pilih karyawan. Setelah itu kita masuk ke data karyawan. Di sini kita isi nama karyawannya Sofa Solihin. Kita isi jabatannya itu admin. Admin dan keuangan. Setelah itu, kita isi nomor telepon 0858 88 30 0470. Setelah itu kita isi tanggal masuknya. Tanggal masuknya di 4 Juli 2026. Setelah itu kita simpan. Oke. Dan data sudah kesimpan. Di akun karyawan juga sudah kesimpan. Dan di data karyawan juga sudah kesimpan. Setelah itu kita search. Yang tadi udah dimasukkan, Sofa Solihin. Habis itu, pencet. Kita klik. Dan kita ganti di itu aja, status user online. Setelah itu kita pencet ubah. Oke. Sudah kubah. Setelah itu kita hapus. Nah, sudah, oke. Selanjutnya ke flow aplikasi sebelumnya. Setelah tadi menginputkan pengerjaan, lanjutnya menginputkan invoice. Karena yang boleh menginputkan ini hanya admin. Kita pilih order, lalu order terinput otomatis, terus tanggal invoice-nya, status bayarnya juga di input otomatis nanti, terus kita simpan. Terus di invoice ini kita bisa menambahkan pembayarannya. Di sini kita inputkan tanggal bayarnya, terus jumlah bayarnya, terus metode bayarnya transfer atau cash. Kita pilih transfer. Kita tulis catatannya. Kita tambah. Di sini akan tersimpan data pembayaran. Lalu selain itu sama seperti sebelumnya, ini kita bisa ubah, hapus, terus di data pembayaran juga kita bisa ubah dan hapus. Lalu selanjutnya ke laporan. Setelah invoice dikeluarkan, kita masuk ke laporan keuntungan. Laporan keuntungan ini hanya bisa dilihat oleh admin. Kita bisa tampilkan seperti laporan sebelumnya, terus kita juga bisa
ekspor. Di sini terlihat total pemasukan, ada total pengeluaran, terus dan keuntungannya. Di sini juga bisa lihat dari bulan ke bulan. Dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai bulan saat ini itu Juli. Terus kita juga bisa ekspor. Tampilannya seperti ini laporannya. Lalu ketika stok barang habis, si admin bisa melakukan pembelian melalui halaman pembelian. Misalnya kita masukkan tanggal, nomor faktur sudah otomatis. Tanggal saat ini, terus pilih supplier yang tersedia. Terus pilih karyawan yang bertanggung jawab. Terus total otomatis nanti kita buat di saat tambah item barang. Di sini sudah masuk, totalnya masih 0, kita klik. Kita bisa melakukan pembelian item barangnya. Kita pilih tenda dekorasi, terus jumlahnya. Lalu kita tambahkan. Sini detail pembeliannya terlihat. Selain itu kita juga bisa menambahkan item barangnya. Misalnya kita ingin menambah item barang lain, misal ingin membeli barang lain. Kita pilih. Di sini harganya otomatis ya. Terus kita tambah. Maka akan muncul di detail pembelian. Nah, di laporan juga nanti hasilnya akan muncul seperti yang telah kita inputkan. Seperti ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.